Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Linda Menit Fadilah. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai etika profesi khususnya di bidang teknik sipil. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Adil Firamzia Firalki, yang kedua ada Dwi Nurul Wulandari, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Linda Menit Fadilah, yang keempat ada Muhammad Rakit. Mengenai etika dan profesi. Apa sih pengertian dari etika dan profesi itu sendiri? Yang pertama itu ada etika. Etika merupakan adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Jadi itu tuh merupakan ilmu tentang apa yang baik dan buruk, juga mengenai hak dan kewajiban moral. Ini juga dapat diartikan sebagai nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan juga mengenai benar yang salah yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua itu ada profesi. Profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya yang memerlukan atau menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, apa itu etika profesi itu sendiri? Yang pertama itu, menurut Kaisar dalam Surawardi Lubis tahun 1994 halaman 6-7 merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi ini sendiri merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik ini sendiri itu yaitu agar kita tuh profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya ini tuh akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Lalu apa sih fungsi kode etik itu sendiri? Yang pertama itu sebagai pedoman. Jadi ini tuh memberikan pedoman bagi setiap anggota tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Jadi kita tuh tidak menyimpang dari apa yang sudah diharuskan. Yang kedua itu merupakan sarana kontrol. Di sini tuh memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja, yaitu di kalangan sosial. Jadi di sini juga masyarakat bisa ikut andil dalam pengontrolan terhadap pelaksanaan di lapangan kerja. Yang ketiga itu mencegah campur tangan, yaitu para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rakin. Waktu dan media dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Linda. Di sini saya akan menjelaskan tentang asosiasi profesi dalam teknik sipil. Asosiasi Masyarakat Baja Indonesia atau disingkat AMBI. Kode etik AMBI. Yang pertama, tanggung jawab terhadap integritas pribadi. Yang kedua, tanggung jawab terhadap masyarakat pengguna. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat umum. Yang keempat, tanggung jawab terhadap sesama anggota AMBI. Yang kedua ada Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia atau disingkat IAMPI. Kode etik IAMPI yang pertama, penuh perhatian terhadap sesama, caring of others. Yang kedua, jujur terhadap diri sendiri dan lingkungannya, honestly. Yang ketiga, bertanggung jawab atas semua pikiran, ucapan, dan tindakan yang dilakukan atau accountably. Yang keempat, menepati janji atau promise keeping. Yang kelima, bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang baik dan sempurna, atau bahasa Inggrisnya pursuit of excellence. Yang keenam, bersikap setia dan taat asas, loyalty. Yang ketujuh, bersikap adil, fairness. Yang kedelapan, mempunyai integritas dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya, dan bisa disebut integrity and commitment. Yang kesembilan ada dapat menghargai dan menerima pendapat orang lain, respect for others. Yang ke-10, bersikap, bertingkah laku, dan bertindak sebagai warga negara yang baik dengan penuh tanggung jawab atas semua akibat yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia atau Intankindo. Dalam memenuhi tugas profesionalnya, konsultan akan memegang teguh kepentingan
akan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan publik. Melaksanakan layanan hanya dalam bidang yang dikuasainya, mengeluarkan pernyataan umum hanya dengan objektif dan benar, bertindak untuk setiap pemberi kerja atau klien sebagai agen yang setia dan terpercaya, menghindari diri dari tindakan-tindakan yang menipu, memperlakukan dirinya secara terhormat, bertanggung jawab, beretika, dan memenuhi hukum untuk memperbaiki kehormatan, reputasi, dan manfaat profesi sebagai konsultan. Selanjutnya ada Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi. Kode etik. Setiap anggota A2K4 Indonesia wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan kode etik profesi A2K4 Indonesia. Setiap anggota A2K4 Indonesia dalam melaksanakan tugas profesinya harus berpedoman menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dengan sebaik-baiknya, loyal, dan bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya ada setiap anggota A2K4 Indonesia dalam melaksanakan profesinya tidak menjanjikan dan tidak terpengaruh terhadap janji-janji ataupun hasil yang akan dan telah diberikan oleh pihak-pihak yang hendak melemahkan keutuhan, kesatuan, atau solidaritas organisasi A2K4 Indonesia, atau bahkan mengarah kepada ketidakkondusifan situasi organisasi untuk mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi. Selanjutnya, setiap anggota A2K4 Indonesia mengetahui dan mendapati keadaan seperti pada pasal 3 di atas, wajib melapor atau menyampaikan kejadian di mana saja berada kepada pengurus pusat, wilayah, cabang untuk diambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku. Yang selanjutnya, setiap anggota A2K4 Indonesia harus senantiasa berhati-hati dalam menyebarluaskan dan menerapkan setiap penemuan teknik dan teknologi baru di bidang K3 yang belum diuji kebenarannya. Setiap anggota A2K4 Indonesia hanya diperbolehkan memberi keterangan atau saran yang dapat dilaksanakan dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang selanjutnya, setiap anggota A2K4 Indonesia harus mengutamakan kepentingan, keselamatan, dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain di tempat kegiatan kerja di mana yang bersangkutan berada dan bekerja. Selanjutnya, setiap anggota A2K4 Indonesia wajib menjaga kerahasiaan jabatan dan rahasia data organisasi yang menyangkut pengembangan usaha, detail bakuan kompetensi, modul, dan lain sebagainya yang memiliki anggota yang menjadi milik anggota A2K4 Indonesia, kecuali yang telah dipublikasi dan atau menjadi milik publik. Selanjutnya, setiap anggota A2K4 Indonesia wajib menjaga kerahasiaan jabatan dan kerahasiaan hasil pemeriksaan atau investigasi sebagai ahli K3 konstruksi dalam menjalankan tugasnya, terkecuali atas permintaan dan izin perusahaan yang menjadi objek pemeriksaannya. Selanjutnya, setiap anggota A2K4 Indonesia berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada pihak lain yang dianggap perlu dalam hal pemeriksaan dan pengujian teknik demi kepentingan K3 secara nasional. Selanjutnya, setiap anggota A2K4 Indonesia wajib saling menghormati dan menghargai sesama anggota A2K4 Indonesia dan anggota profesi K3 lainnya. Setiap anggota A2K4 Indonesia harus selalu mengikuti perkembangan hukum ketenaga kerjaan, ilmu pengetahuan meliputi sosiologi dan teknologi K3 yang terkait dengan profesinya. Setiap anggota A2K4 Indonesia harus mampu bersikap profesional dan mandiri pada setiap keadaan dalam menjalankan tugas sebagai ahli K3 konstruksi. Terima kasih. Kepada Linda, saya kembalikan kepada Linda. Terima kasih. Terima kasih Rakin atas paparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Dwi Nurul Wandari. Waktu dan media dipersilakan. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kode Etik Persatuan Insinyur Indonesia. Kode etik yang pertama dan mengutamakan kelurahan budi. Yang kedua dan menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia.
Yang ketiga ada bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat ada meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Dan yang kelima ada tuntunan sikap. Selanjutnya ada insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Lalu insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Lalu insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Dan yang terakhir, bahwa insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya. Lalu boleh dilanjut. Ada Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia, yang kode etiknya yang pertama ada anggota HPJI wajib bertindak konsekuen, jujur, dan adil dalam menjalankan profesinya. Yang kedua, anggota HPJI wajib menghormati profesi lain dan tidak boleh merugikan nama baik serta profesi orang lain. Yang ketiga, anggota HPJI wajib memperhatikan dan dengan sungguh-sungguh dan tidak merugikan kepentingan umum khususnya yang menyangkut lingkungan. Lalu yang keempat ada anggota HPJI setia dan taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, anggota HPJI harus bersedia memberi bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan profesionalisme sesama anggota. Lalu ada anggota HPJI wajib memenuhi baku kinerja dan tanggung jawab profesi dengan integritas tinggi dan tidak akan menerima pekerjaan di luar bidang keahlian teknisnya. Lalu ada anggota HPJI wajib menjunjung tinggi martabat profesi, bersikap terhormat, dapat dipercaya dan bertanggung jawab secara profesional berasaskan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual. Lalu yang terakhir ada anggota HPJI dengan menggunakan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya wajib menyampaikan pendapat dan kenyataan dengan jujur berdasarkan bukti dan tanpa membedakan. Lalu selanjutnya ada Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia atau yang biasa disebut HATHI. Kaidah dasarnya yaitu mengutamakan keluhuran budi. Yang kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian. Lalu ada profesional teknik keairan. Dan sikap-sikap pekerja yang harus dimiliki, yang pertama ada senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensi. Yang ketiga ada senantiasa menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ada senantiasa menghindari pertentangan kepentingan dalam tugas dan tanggung jawab. Serta senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan. Lalu senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Lalu senantiasa mengembangkan kemampuan profesi. Boleh dilanjut? Ada Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia atau ASTTI. Kode etik yang harus dimiliki setiap pekerjanya yang pertama ada menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan, dan nama baik profesi tenaga ahli pelaksana jasa konstruksi dalam hubungan kerjanya, baik dalam pihak pemberi tugas, sama rekan profesi, sesama rekan ahli profesi, maupun pemerintah dan masyarakat. Lalu yang kedua ada bertindak jujur, adil, lugas, dan transparan dengan penuh dedikasi dalam memberikan pelayanan baik kepada pengguna jasa maupun penyedia jasa lainnya tanpa merugikan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah dan masyarakat. Lalu saling bertukar pengetahuan dalam bidang keahlian secara wajar dengan sesama rekan profesi dan atau ahli profesi lainnya. Lalu yang ketiga ada selalu meningkatkan pengertian dan apresiasi masyarakat terhadap profesi ahli pelaksana jasa konstruksi, profesionalisme pada khususnya, dan profesi lain pada umumnya sehingga masyarakat dapat lebih menghayati peran dan hasil karya profesional ahli pelaksana jasa konstruksi. Lalu ada menghormati prinsip-prinsip pemberian imbalan jasa yang wajar, layak, dan memadai bagi para ahli pelaksana jasa konstruksi profesional pada khususnya dan ahli-ahli lain pada umumnya. Lalu yang kelima ada menghargai dan menghormati reputasi profesi rekan pelaksana jasa konstruksi profesional pada khususnya serta rekan ahli pada umumnya sesuai perjanjian kerja yang berhubungan dengan profesi masing-masing. Lalu yang terakhir ada mendapatkan tugas
berdasarkan standar keahlian, kemampuan, dan standar kompensasi secara profesional tanpa melalui jalan-jalan yang tidak wajar, antara lain dengan cara menawarkan komisi atau mempergunakan pengaruh yang tidak pada tempatnya. Lalu selanjutnya ada bekerja sama sebagai pelaksana jasa konstruksi hanya dengan sesama rekan seprofesi tenaga ahli dan atau rekan ahli profesional lain yang memiliki integritas yang tinggi. Lalu ada dalam melaksanakan tugasnya, seorang pelaksana jasa konstruksi harus selalu menjaga etika profesi, terutama dalam bertindak sebagai tumpuan kepercayaan pemberian tugas. Lalu seorang anggota Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia dianggap tidak melaksanakan tugasnya secara profesional apabila yang pertama membocorkan dan atau menyebarluaskan hal-hal yang bersifat pribadi bersifat pribadi dan rahasia bagi para pengguna jasa atau pemberi tugas tanpa seizin yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada menerima pekerjaan di mana pekerjaan tersebut secara teknis tidak memenuhi persyaratan. Lalu yang ketiga ada melakukan pekerjaan dan atau mempunyai perjanjian dengan pihak lain yang dapat mengganggu objektivitas dan independensinya dilihat dari kepentingan pengguna jasa atau pemberi tugas. Dan yang keempat, tidak memberikan dan menyepakati terlebih dahulu dengan pihak pengguna jasa atau pemberi tugas tentang besaran dan perhitungan imbalan jasa bagi tenaga ahlinya maupun biaya-biaya lain. Dan yang terakhir ada melakukan hal-hal yang merendahkan harkat dan martabat sebagai pelaksana jasa konstruksi. Boleh dilanjut? Ini ada Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia atau disebut ATAKI. Yang pertama ada ikut berperan aktif dalam peningkatan pengembangan ekonomi nasional. Yang kedua mentaati perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ATAKI. Yang ketiga ada menghormati dan bertanggung jawab terhadap kesepakatan kerja. Yang keempat ada pekerja secara profesional dan tidak melakukan persaingan yang tidak sehat dalam melaksanakan kegiatannya. Dan yang kelima ada tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Boleh dilanjut? Lalu ada Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia atau HATTI bahwa anggota HATTI wajib menjunjung tinggi integritas, kehormatan, dan kewibawaan himpunan dengan yang pertama berkelakuan terhormat, berbudi luhur, dan sopan santun. Yang kedua menggunakan pengetahuan dan keahlian guna meningkatkan kemakmuran masyarakat, bangsa, dan negara serta pelestarian lingkungan. Yang ketiga bertindak jujur dan tidak memihak dalam memberikan pendapat dan pernyataan secara objektif dan dilandasi kebenaran. Lalu anggota HATTI wajib bertindak secara profesional menjalankan tugasnya dengan yang pertama mengutamakan keselamatan umum di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan penerima jasa profesi. Yang kedua ada bekerja dengan rajin dan tekun dan penuh perhatian dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya dan bertanggung jawab atas hasil profesionalnya. Yang ketiga ada memberikan jasa layanan profesionalnya dalam bidang yang benar-benar dikuasainya. Yang keempat ada membangun reputasi profesi hanya atas dasar hasil kerjanya dan tidak bersaing secara tidak sehat dalam memberikan jasa layanannya. Lalu yang kelima ada mengembangkan keahlian profesinya secara terus-menerus selama karirnya dan memberi kesempatan kepada rekan seprofesi untuk mengembangkan keahlian masing-masing. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dwi atas paparannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adelvi. Kepada Adelvi, waktu dan media dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ada Ikatan Arsitek Indonesia atau bisa disingkat IAI. Yang pertama, dalam menunaikan tugas profesional yang dipercayakan kepada seorang arsitek, bertanggung kepada diri sendiri dan mitra kerja, profesi, dan ilmu pengetahuan masyarakat dan umat manusia serta bangsa dan negara sebagai pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, dalam menunaikan tugas, seorang arsitek membaktikan seluruh kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan perasaan yang dimilikinya di dalam proses pembangunan demi kesejahteraan umat manusia lahir dan batin, dengan tetap menjaga kemandirian berpikir dan kebebasan bersikap. Yang ketiga, seorang arsitek harus menempatkan diri, menata pikiran
dan hasil karyanya bukan sebagai tujuan, melainkan sarana yang digunakan secara maksimal dalam mencapai tujuan kemanusiaan dengan berupaya hemat sumber daya serta menghindar dampak negatif. Yang keempat, atas dasar kepercayaan atas keutuhan integritas, keahlian, kejujuran, kearifan, dan rasa sosial yang dilimpahkan kepadanya, maka seorang arsitek mendahulukan tanggung jawab dan kewajiban daripada hak dan kepentingan diri sendiri. Yang kelima, tanpa mengurangi hak dan kepentingan pemberi tugas, seorang arsitek berusaha memahami dan memperjuangkan kepentingan umat manusia dan masyarakat pemakai sekalipun pihak ini bukan pemberi imbalan jasa secara langsung. Yang keenam, arsitek sebagai budayawan harus berupaya mengangkat nilai-nilai sosial budaya melalui karyanya dan tidak semata-mata menggunakan pendekatan teknis. Yang ketujuh, pada tahap manapun dalam proses pembangunan, arsitek harus menunaikan tugasnya secara bijak dan konsisten. Lanjut. Lalu ada Asosiasi Profesionalis Elektrikal Mekanikal Indonesia atau disingkat API. Yang pertama, profesionalis mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan umum dalam tugasnya profesinya. Yang kedua, profesionalis memberikan pelayanan dalam bidang kompetensinya. Yang ketiga, profesionalis setiap mengeluarkan pernyataan publik dan memberikan informasi harus objektif dan terpercaya. Yang keempat, profesionalis bertindak sebagai orang yang diandalkan dan terpercaya dengan memberikan pelayanan terbaik dan bersaing secara jujur sesama sewajar. Yang profesionalis menghindari profesionalis berperilaku secara terhormat dan menghargai pekerjaan sewajar. Lanjut. Baik. Lanjut. Ada Ikatan Surveyor Indonesia atau bisa disingkat ISI. Yang pertama, wajib menjunjung tinggi dakwah dan UUD negara. Yang kedua, harus memiliki kesadaran integritas nasional. Yang ketiga, setiap saat dalam kedudukan apapun hendaknya berperilaku terpuji, sehingga dengan demikian menjunjung kehormatan profesi surveyor Indonesia. Yang keempat, harus yakin akan kebenaran dan kecukupan tentang data dan informasi yang dia sajikan. Yang kelima, harus yakin akan kebenaran dan kecukupan tentang metode, sarana, dan tenaga yang ia pergunakan dalam pengumpulan data, informasi, dalam pengolahan serta penyajiannya. Yang keenam, harus yakin akan kebenaran dan kecukupan tentang metode, sarana, dan tenaga yang ia pergunakan dalam menilai kegiatan pengumpulan data atau informasi, pengolahan, dan penyajiannya. Yang ketujuh, hendaknya berusaha memperkokoh
profesi surveyor dengan mencapai prestasi optimum dengan mengarahkan kecakapan dan keterampilannya. Lalu selanjutnya ada pertukaran informasi dan pengalaman dengan orang-orang yang berminat akan survei dan pemetaan serta para pemakai jasa survei dan pemetaan dengan profesi-profesi lain dengan para mahasiswa dan umum. Lalu berusaha memberikan kesempatan kepada karyawan dan yang bekerja di bawah pengawasannya untuk memperoleh kemajuan dan pengembangan. Lanjut. Selanjutnya, memberikan imbalan penghargaan yang wajar sesuai prestasi kepada para karyawan yang bekerja di bawah pengawasannya. Hendaknya mawas diri dengan hanya menerima penugasan yang ia tahu orang-orang mampu melaksanakan didasari oleh pendidikan, latihan, dan pengalaman, serta mengerahkan para ahli dan spesialis bila dipandang perlu agar dengan demikian pemberi tugas dapat dilayani dengan sebaik mungkin. Lalu bersedia menerima saran dan kritik, mengakui menghargai pemilikan serta kepentingan dan hak-hak orang lain. Lalu tidak akan bersaing secara curang dan dengan siapapun dalam profesi ini dengan menekankan diri secara gunakan jabatannya atau jabatan orang lain untuk memperoleh keuntungan, lalu mencela orang lain terutama yang seprofesi, lalu melakukan penekanan atau mempengaruhi secara tidak patut atau meminta karunia dengan menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau bentuk lain. Yang terakhir, hendaknya memberikan penghargaan yang layak terhadap orang lain dan atau perusahaan atas sumbangan profesionalnya. Lanjut. Lalu ada Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia atau disingkat ASDAM KINDO. Pasca etika ASDAM KINDO merupakan nilai-nilai luhur etika yang harus dimiliki dan diimplementasikan menjadi kultur anggota ASDAM KINDO dalam menjalankan profesinya selaku SDM konstruksi dan anggota. ASDM KINDO menjunjung tinggi SDM konstruksi yang bertanggung jawab dan profesional. ASDM KINDO senantiasa mendorong dan berusaha meningkatkan pengetahuan profesional yang produktif dan mempunyai daya saing. ASDM KINDO menjunjung tinggi perilaku dan moralitas luhur yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, hukum, dan perundang-undangan yang berlaku. ASDM KINDO menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dan reputasi profesi dengan bekerja secara sungguh-sungguh, konsekuen, dan memegang integritas serta martabat profesinya. ASDM KINDO senantiasa berupaya meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesionalnya dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada profesinya. Lanjut. Lalu ada Perhimpunan Tenaga Ahli dan Terampil Indonesia atau disingkat PRTATI. Yang pertama, kami yang berprofesi di bidang mechanical, electrical, sipil, arsitektural, dan tata lingkungan menyadari sedalam-dalamnya bertanggung jawab terhadap keluhuran profesi. Yang kedua, tekstual dan lingkungan menjunjung tinggi keluhuran profesi akan selalu bertindak profesional dalam bekerja dan berkarya. Yang ketiga, kami yang berprofesi di bidang mechanical, electrical, sipil, arsitektural, dan tata lingkungan akan mengutamakan kebenaran atau kejujuran dan kemandirian ilmiah dan teknologi dalam berpikir, bertindak, dan melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, kami yang berprofesi di bidang mechanical, electrical, sipil, arsitektural, dan tata lingkungan berkewajiban untuk mengembangkan serta meningkatkan keterampilan dan keahlian seiring dan berkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mechanical, electrical, sipil, arsitektural, dan tata lingkungan. Yang terakhir, kami berprofesi di bidang mechanical, electrical, sipil, arsitektural, dan tata lingkungan berjanji untuk
mematuhi, menghayati, dan mengamalkan kode etik ini, maka dengan penuh tanggung jawab kami menggabungkan diri ke dalam Perhimpunan Tenaga Ahli dan Terampil Indonesia. Sekian dari saya, dikembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Yulfi atas paparannya. Mungkin segini aja dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.